Perkenalkan, saya Yusuf Artiawan, saya admin KES semester 5. Pada kali ini kita akan membahas mengenai perencanaan sumber daya manusia. Pokok bahasan yang akan kita bahas yang pertama adalah pengertian perencanaan dan sumber daya manusia. Selanjutnya perencanaan SDM, fungsi dan tujuan perencanaan SDM, proses dan tahapan perencanaan SDM, faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan SDM, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Dalam organisasi, sumber daya manusia adalah hal yang sangat penting, sehingga perlu adanya manajemen, perlu adanya perencanaan untuk mengoptimalkan dan mengefektifkan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan organisasi. Pengertian dari perencanaan adalah proses sistematis yang melibatkan penetapan tujuan dan strategi yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam manajemen, perencanaan melakukan analisis situasi saat ini dan menetapkan strategi yang akan digunakan. Sedangkan pengertian sumber daya manusia adalah individu yang bekerja dalam suatu organisasi yang memiliki keterampilan, pengetahuan, dan potensi untuk berkontribusi dalam mencapai tujuan organisasi tersebut. Sehingga dapat disimpulkan, perencanaan sumber daya manusia adalah proses strategis untuk memastikan bahwa organisasi memiliki jumlah dan kualitas tenaga kerja yang tepat untuk mencapai tujuan bisnis atau organisasi. Ini melibatkan analisis kebutuhan tenaga kerja, identifikasi keterampilan yang diperlukan, serta pengembangan rencana untuk merekrut, melatih, dan mempertahankan karyawan. Fungsi dari perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, memastikan kebutuhan SDM yang tepat. Jika kita melakukan perencanaan sumber daya manusia, kita akan dapat memastikan seberapa banyak sumber daya manusia yang akan dibutuhkan dan yang efisien untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, pemetaan kompetensi dan keterampilan. Saat kita merencanakan SDM, kita akan mengetahui bagaimana pemetaan-pemetaan atau membagi bagian-bagian keterampilan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga adalah pengelolaan kinerja dan produktivitas ketika kita melakukan perencanaan akan juga berpengaruh pada produktivitas dan kinerja dari karyawan itu sendiri. Dan untuk selanjutnya mendukung proses rekrutmen dan seleksi, pengembangan karyawan di sini adalah perencanaan adalah pelatihan, pemberian reward, atau pengembangan karir. Dan yang terakhir adalah pengurangan risiko kelebihan atau kekurangan karyawan. Ketika kita melakukan perencanaan SDM, kita akan tahu apa yang dibutuhkan, seberapa banyak yang dibutuhkan, apa saja keterampilan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi secara optimal dan efisien. Adapun tujuan perencanaan. Yang pertama, memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Yang kedua, pengembangan karyawan. Yang ketiga, efisiensi dan produktivitas. Yang keempat, menyesuaikan perubahan lingkungan. Dalam konteks ini, pasar tenaga kerja akan selalu berubah-ubah tergantung dari trennya dan tergantung dari lingkungannya. Sehingga ketika kita melakukan perencanaan SDM, kita akan bisa menyesuaikan perubahan-perubahan pasar tenaga kerja. Dan untuk selanjutnya, mengurangi biaya karyawan, dan yang terakhir, mencapai keunggulan kompetitif, di mana organisasi ini akan dapat bersaing dengan organisasi-organisasi lain untuk mencapai tujuan organisasi bersama. Adapun tahapan perencanaan SDM. Yang pertama, analisis lingkungan. Kita sebagai manajer, sebelum kita merencanakan sesuatu, kita harus menganalisis lingkungan dulu. Bagaimana pasar tenaga kerja, bagaimana kualitas produktivitas SDM organisasi kita, sehingga kita dapat menentukan, oh ternyata yang dibutuhkan selama ini untuk mencapai tujuannya seperti ini, jumlahnya seperti ini.
Untuk selanjutnya ada penentuan SDM. Yang ketiga adalah perencanaan rekrutmen dan seleksi. Yang keempat adalah pelatihan dan pengembangan. Dan yang kelima adalah manajemen kinerja. Dan yang terakhir adalah evaluasi dan penyesuaian. Adapun proses tidak jauh berbeda dari tahapan. Yang pertama adalah analisis lingkungan, adalah perbandingan kebutuhan dan ketersediaan, ada pengembangan strategi SDM, ada retensi karyawan. Retensi karyawan ini adalah kita sebagai manajer atau sebagai pimpinan atau kita sebagai perencana SDM, kita akan memberikan reward ketika kita akan memberikan penghargaan kepada orang-orang atau karyawan yang memang berprestasi atau bekerja lebih lagi. Untuk yang selanjutnya adalah monitoring dan evaluasi. Ini adalah memonitoring bagaimana kinerja karyawan dan mengevaluasi setiap bulanan mungkin atau trimester tergantung dari organisasi itu sendiri. Dan yang terakhir adalah pelaporan dan dokumentasi. Pelaporan dan dokumentasi ini berguna untuk sebagai bukti atau laporan untuk kepada pemangku-pemangku kebijakan organisasi tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan SDM terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari visi dan misi organisasi. Visi dan misi organisasi sangat berpengaruh atau sangat mempengaruhi perencanaan SDM. Dan yang kedua, budaya organisasi. Budaya organisasi yang dimaksud adalah budaya kerja dari karyawan itu sendiri atau organisasi itu sendiri. Ketika budayanya yaitu on time dan lain-lain akan memprediksi akan mempengaruhi perencanaan sumber daya manusia itu tersendiri. Faktor eksternal, ada kondisi ekonomi, di mana kondisi ekonomi ini ketika ekonominya naik turun atau tidak dapat diprediksi, akan individu akan mencari pekerjaan sehingga dapat mempengaruhi perencanaan SDM. Persaingan pasar tenaga kerja sangat mempengaruhi, dan yang terakhir adalah teknologi. Tidak dapat dipungkiri, teknologi sangat berkembang pada saat ini, sehingga manusia dapat digantikan oleh teknologi, sehingga dapat berpengaruh besar teknologi terhadap perencanaan SDM. Kesimpulannya adalah perencanaan sumber daya manusia sangat berperan penting dalam organisasi atau perusahaan yang bertujuan untuk menghitung sumber daya manusia atau manajemen manusia atau merencanakan jumlah sumber daya manusia untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien dan optimal. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Baik, silahkan kepada Kak Prita. Saya izin bertanya, eh, tadi kan dibilang bahwa perencanaan SDM itu merupakan hal yang penting bagi organisasi. Nah, seberapa pentingnya sih keberadaan perencanaan SDM itu dan eh, bagaimana jika organisasi tersebut eh, tidak ada perencanaan SDM? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Seberapa penting perencanaan SDM dalam sebuah organisasi? Yang pastinya itu sangatlah penting karena apa? Karena perencanaan SDM kita dapat mengetahui bagaimana kita dapat mengetahui kebutuhan SDM, mengetahui bagaimana apa yang dibutuhkan organisasi, mengetahui kompetensi apa yang dibutuhkan organisasi untuk mencapai tujuan. Dan jika organisasi itu tidak melakukan perencanaan SDM, yang pastinya tidak efektif dan tidak optimal. Seperti contoh, ketika organisasi itu terlalu banyak memiliki karyawan yang hanya bisa dalam satu kompetensi saja, yang pintar menyurat-menyurat, tapi tidak ada yang bisa dalam pengelolaan uang kompetensinya,
sehingga tidak akan berjalan dengan lancar, tidak akan berjalan dengan efektif dan optimal jika semuanya terencana, ketika kita semuanya mengetahui apa yang diperlukan oleh organisasi itu untuk mencapai tujuannya, akan lebih efektif dan akan lebih memakan biaya yang sedikit. Apakah membantu? Ya, membantu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, saya cukupkan untuk presentasi saya pada kali ini.